Polisi yang sombong. Surabaya, kota yang ramai dan penuh hiruk-pikuk, adalah tempat Andi menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi. Namun, meskipun memiliki jabatan yang tinggi, Andi bukanlah sosok polisi yang patut dicontoh. Ia dikenal karena sifatnya yang pemarah, temperamental, dan suka menyalahgunakan kekuasaan. Keberadaan Andi seringkali menjadi ketakutan bagi warga yang lewat di jalanan kota itu. Andi merasa bahwa kekuasaan yang dimilikinya sebagai seorang polisi memberinya hak untuk memperlakukan orang dengan cara yang ia inginkan. Ia merasa lebih berkuasa daripada siapapun, dan seringkali menggunakan wewenangnya untuk mencari keuntungan pribadi. Andi tidak segan-segan menilang kendaraan yang bahkan tidak melanggar aturan hanya demi mengisi dompetnya. Jika seseorang berani melawan atau bertanya lebih lanjut, Andi akan dengan mudah meledak, mengeluarkan kata-kata kasar, dan bertindak secara tidak adil. Setiap hari, Andi bertugas mengatur lalu lintas di beberapa ruas jalan utama Surabaya. Di tengah keramaian kendaraan yang berlalu lalang, ia berdiri dengan sikap angkuh, siap mencari kesalahan meskipun tidak ada yang melanggar. Sebagai seorang polisi, Andi seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, tetapi kenyataannya, Andi lebih sering menjadi sosok yang menyusahkan. Di dekat tempat Andi bertugas, ada sebuah pondok kecil yang selalu menjadi tempat singgah bagi orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk hidup. Pondok ini diasuh oleh seorang kiai tua berjenggot putih yang dikenal sangat bijaksana. Kiai ini adalah sosok yang sangat dihormati di kalangan warga sekitar. Banyak orang yang datang ke pondok itu untuk meminta doa atau nasihat, dan kiai itu selalu memberikan jawaban dengan penuh ketulusan dan kebijaksanaan. Namun, Andi tidak pernah merasa tertarik dengan ajaran atau nasihat yang diberikan oleh sang kiai. Bahkan, ia sering meremehkan keberadaan pondok itu. Bagi Andi, ajaran agama dan kebijaksanaan sang kiai hanyalah omong kosong. Ia lebih memilih mengikuti caranya sendiri dalam menjalani hidup dan pekerjaannya. Sifatnya yang angkuh dan kesombongan yang ada dalam dirinya membuatnya tidak tertarik untuk mencari kebenaran atau introspeksi. Suatu sore, setelah selesai bertugas, Andi berjalan menuju tempat parkir. Tiba-tiba, ia melihat seorang wanita yang baru saja mengendarai sepeda motor melintas. Andi langsung menghentikan wanita itu dengan keras, mengklaim bahwa dia melanggar aturan lalu lintas karena tidak menggunakan helm. Padahal, wanita itu sebenarnya sudah memakai helm, hanya saja Andi merasa bahwa ia harus mencari alasan untuk menilangnya. Wanita itu pasti bersalah, pikir Andi. Tanpa ragu, ia meminta wanita tersebut untuk menunjukkan surat-surat kendaraan. Wanita itu kebingungan, mencoba menjelaskan bahwa ia sudah mengikuti semua aturan, namun Andi tak peduli. Baginya, uang yang didapatkan dari tilang jauh lebih penting daripada keadilan. Begitulah Andi menjalani hari-harinya. Setiap kali ada kesempatan untuk menilang atau mengintimidasi, Andi selalu melakukannya dengan cara yang keras dan kasar. Tindakannya seringkali menimbulkan keributan di kalangan warga, yang mulai merasa takut dan tidak nyaman dengan kehadiran polisi yang seharusnya melindungi mereka. Warga-warga di sekitar Andi mulai mendengar cerita tentang keangkuhan dan ketidakadilan yang ia lakukan. Mereka mulai berbicara satu sama lain, dan meskipun banyak yang merasa takut untuk melawan, mereka tahu bahwa suatu saat, sesuatu pasti akan terjadi. Mungkin saja ada seseorang yang akan mengajarkan Andi arti dari kerendahan hati, dan mengingatkan dia tentang pentingnya keadilan yang sejati. Namun, saat itu, Andi masih terjebak dalam kesombongannya sendiri, merasa bahwa kekuasaan yang dimilikinya tak akan tergoyahkan. Namun, siapa sangka bahwa tak lama kemudian, seseorang yang sangat dihormati oleh masyarakat akan datang, membawa perubahan yang tak terduga bagi Andi. Pertemuan dengan sang kiai. Suatu sore yang cerah, setelah menyelesaikan salat di masjid, Kiai Haji Abdullah, seorang kiai berjenggot putih yang dikenal bijaksana, berjalan pulang menuju pondok kecilnya yang terletak tak jauh dari jalan utama Surabaya. Pondok yang ia kelola menjadi tempat perlindungan bagi siapapun yang ingin mencari kedamaian, baik secara fisik maupun spiritual. Kiai Haji Abdullah adalah sosok yang penuh kasih sayang, dan kebijaksanaannya telah membawa banyak orang keluar dari kesulitan hidup. Namun, berbeda dengan kebanyakan orang, Kiai Abdullah tidak pernah mencampuri urusan duniawi dengan cara yang kasar atau berlebihan. Ia lebih memilih untuk memberikan nasihat dengan kelembutan hati.
Pada saat yang sama, Andi sedang melaksanakan tugasnya di persimpangan jalan tak jauh dari masjid. Andi, yang selalu merasa superior dan angkuh, berdiri tegak dengan wajah serius, siap untuk menindak siapa saja yang melanggar aturan lalu lintas. Pada saat itulah, ia melihat Kiai Haji Abdullah yang sedang berjalan sendirian di trotoar menuju pondoknya. "Hei, kamu, jangan lewat sini sembarangan," teriak Andi dengan suara keras dan tajam. Kiai Abdullah yang sudah tua hanya tersenyum lembut, tak terpengaruh oleh perkataan kasar Andi. "Maaf, Nak," jawab Kiai dengan tenang, "saya hanya sedang berjalan pulang setelah berdoa." Andi yang terbiasa dengan orang-orang yang patuh terhadap perintahnya, merasa kesal dengan sikap Kiai Abdullah yang terlalu tenang. "Kamu pikir bisa berjalan seenaknya di sini tanpa izin? Apa kamu punya surat izin?" tanya Andi, mencoba menunjukkan kekuasaannya. Kiai Abdullah tetap diam, hanya menatap Andi dengan mata penuh pengertian, seolah ingin memberikan pelajaran tanpa harus berbicara kasar. Namun, ego Andi yang sudah terlanjur tinggi tak mampu menerima perlakuan yang dianggapnya meremehkan. Ia menatap Kiai Haji Abdullah dengan tatapan tajam, berusaha menunjukkan bahwa ia adalah polisi yang berkuasa. "Kalau tidak ada izin, kamu akan kena denda," serunya dengan nada sengit. Kiai Abdullah tetap tenang, "Nak, saya tidak membawa uang untuk denda. Saya hanya ingin pulang ke pondok, tidak ada yang salah dengan itu." Jawaban Kiai tersebut membuat Andi semakin marah. Rasa superioritasnya yang tak terhingga membuatnya merasa bahwa siapapun yang tidak mengikuti perintahnya adalah musuh. Tanpa berpikir panjang, Andi melangkah maju, menghampiri Kiai dan berteriak, "Kamu tidak tahu siapa saya, kan? Saya adalah polisi, dan kamu harus menghormati saya." Dengan satu gerakan yang terburu-buru dan penuh emosi, Andi melayangkan tendangan ke arah tubuh Kiai. Namun, yang terjadi sangat aneh. Ketika kakinya hampir menyentuh tubuh Kiai, tubuh Andi secara tiba-tiba menjadi kaku. Ia merasa tidak bisa bergerak, dan seolah-olah ada kekuatan lain yang menghalangi tubuhnya. Sebelum ia bisa menyadari apa yang terjadi, tubuhnya terjatuh ke jalan dengan keras. Pandangannya kabur, dan ia merasakan kesakitan yang luar biasa di tubuhnya. Warga yang melihat kejadian itu segera berlarian mendekat. Mereka terkejut melihat Andi yang tiba-tiba terjatuh begitu saja, padahal ia sebelumnya tampak sangat kuat dan berani. Beberapa warga mencoba menolong, namun Andi tetap tidak bisa bergerak. Rasa takut mulai muncul dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa lemah dan tak berdaya. Kiai Haji Abdullah berjalan dengan langkah perlahan mendekat, tanpa ada sedikit pun rasa marah atau dendam. Wajahnya tetap penuh ketenangan, seolah ia sudah lama memaafkan segala kesalahan Andi. "Nak, kamu merasa kuat karena kekuasaan, tetapi kekuatan sejati datang dari hati yang penuh dengan kasih sayang, bukan dari ancaman dan kekerasan," katanya dengan lembut. Andi terdiam, masih terbaring di jalan. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Rasa kesombongan dan kebanggaannya yang selama ini menguasai dirinya mulai runtuh, dan untuk pertama kalinya ia merasa malu atas tindakan yang baru saja ia lakukan. Perubahan yang menggugah hati. Andi tergeletak di jalan dengan rasa sakit yang menyebar di tubuhnya. Tubuhnya kaku, seolah seluruh kekuatan yang biasa ia miliki mendadak hilang begitu saja. Warga yang berkumpul mulai berbisik, heran dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Bagaimana mungkin seorang polisi yang dikenal kuat dan berwibawa tiba-tiba bisa jatuh begitu saja tanpa sebab yang jelas? Kiai Haji Abdullah mendekat dengan langkah perlahan, tanpa ada sedikit pun rasa marah atau kecewa. Dengan wajah penuh kelembutan, ia berdiri di samping Andi yang masih terbaring di jalan. "Nak, kamu sedang diuji," kata Kiai dengan suara yang penuh kedamaian. "Kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa besar wewenang yang kamu miliki, tetapi seberapa besar kemampuanmu untuk merendahkan hati dan mengasihi sesama." Andi, yang masih terbaring di jalan, merasa bingung. Ia merasakan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya yang sebelumnya kuat dan penuh kepercayaan diri kini terasa rapuh dan lemah. Sesuatu dalam dirinya mulai berubah, dan ia tak bisa mengabaikan perasaan itu. Melihat Andi yang terdiam, Kiai Abdullah duduk di sampingnya dan melanjutkan, "Ego yang terlalu besar hanya akan menghancurkan dirimu. Kamu mungkin memiliki kekuasaan sekarang, tapi jika kamu tidak bisa menggunakannya dengan bijak, kekuasaan itu akan menjauh darimu.
Apa yang kamu lakukan bukanlah jalan yang benar. Air mata mulai mengalir di wajah Andi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa malu atas segala tindakan buruk yang telah ia lakukan selama ini. Ia merasa telah menzalimi banyak orang tanpa alasan yang jelas, hanya demi kepuasan pribadinya. Hatinya yang keras perlahan mulai mencair, dan penyesalan mulai menguasai dirinya. Dengan suara gemetar, Andi berkata, Saya menyesal, Kiai. Saya tidak tahu apa yang telah saya lakukan. Saya merasa begitu sombong dan tidak peduli terhadap orang lain. Saya merasa lebih baik dari mereka, dan itu salah." Kiai Abdullah tersenyum penuh pengertian. "Nak, penyesalan adalah langkah pertama untuk berubah. Kamu sudah menyadari kesalahanmu, dan itu adalah awal yang baik. Sekarang, yang perlu kamu lakukan adalah memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik." Andi menatap Kiai dengan mata penuh harapan. "Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara saya memperbaiki semuanya?" Kiai Abdullah menjawab dengan lembut, "Mulailah dengan merendahkan hati. Jadilah pelindung bagi orang-orang yang kamu jaga, bukan menjadi penyiksa. Gunakan wewenangmu untuk membantu, bukan untuk menindas. Jangan hanya mencari keuntungan pribadi, tapi carilah kebahagiaan dengan memberi kebahagiaan kepada orang lain." Andi mengangguk, merasa mendapatkan pencerahan yang mendalam. Ia tahu bahwa kata-kata Kiai Abdullah bukan hanya sekadar nasihat, tetapi sebuah petunjuk untuk hidup yang lebih baik. Perlahan-lahan, kekakuan tubuhnya mulai menghilang. Ia merasa lebih ringan dan lebih tenang. Dalam hatinya, ia berjanji untuk menjadi polisi yang lebih baik, yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mengedepankan keadilan dan kasih sayang. Hari-hari berikutnya, Andi mulai mengubah cara kerjanya. Ia berhenti menilang orang yang tidak bersalah dan mulai berinteraksi dengan warga dengan penuh kebaikan. Setiap kali ada orang yang kesulitan menyeberang jalan, Andi dengan senang hati membantu mereka. Ia mulai memperhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan dan berusaha memberikan pertolongan, tanpa memikirkan imbalan. Kehidupan Andi mulai berubah drastis. Ia tidak lagi menjadi sosok yang menakutkan bagi warga, melainkan seorang polisi yang disegani karena kebaikan hatinya. Warga sekitar yang awalnya takut dan terintimidasi oleh Andi kini merasa nyaman dan aman. Mereka melihat perubahan yang nyata dalam diri Andi, dan mulai menghormatinya, bukan karena kekuasaannya, tetapi karena kebaikan yang ia tunjukkan. Andi akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekuasaan atau uang, tetapi pada kedamaian batin yang datang dari memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan keadilan. Sejak itu, ia tidak hanya menjadi polisi yang menjaga lalu lintas, tetapi juga sosok yang membantu, melindungi, dan memberi kebahagiaan bagi sesama. Kiai Abdullah tetap tenang, "Nak, saya tidak membawa uang untuk denda. Saya hanya ingin pulang ke pondok, tidak ada yang salah dengan itu." Jawaban Kiai tersebut membuat Andi semakin marah. Rasa superioritasnya yang tak terhingga membuatnya merasa bahwa siapapun yang tidak mengikuti perintahnya adalah musuh. Tanpa berpikir panjang, Andi melangkah maju, menghampiri Kiai dan berteriak, "Kamu tidak tahu siapa saya, kan? Saya adalah polisi, dan kamu harus menghormati saya." Dengan satu gerakan yang terburu-buru dan penuh emosi, Andi melayangkan tendangan ke arah tubuh Kiai. Namun, yang terjadi sangat aneh. Ketika kakinya hampir menyentuh tubuh Kiai, tubuh Andi secara tiba-tiba menjadi kaku. Ia merasa tidak bisa bergerak, dan seolah-olah ada kekuatan lain yang menghalangi tubuhnya. Sebelum ia bisa menyadari apa yang terjadi, tubuhnya terjatuh ke jalan dengan keras. Pandangannya kabur, dan ia merasakan kesakitan yang luar biasa di tubuhnya. Warga yang melihat kejadian itu segera berlarian mendekat. Mereka terkejut melihat Andi yang tiba-tiba terjatuh begitu saja, padahal ia sebelumnya tampak sangat kuat dan berani. Beberapa warga mencoba menolong, namun Andi tetap tidak bisa bergerak. Rasa takut mulai muncul dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa lemah dan tak berdaya. Kiai Haji Abdullah berjalan dengan langkah perlahan mendekat, tanpa ada sedikit pun rasa marah atau dendam. Wajahnya tetap penuh ketenangan, seolah ia sudah lama memaafkan segala kesalahan Andi. "Nak, kamu merasa kuat karena kekuasaan, tetapi kekuatan sejati datang dari hati yang penuh dengan kasih sayang, bukan dari ancaman dan kekerasan," katanya dengan lembut. Andi terdiam, masih terbaring di jalan. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya.
Rasa kesombongan dan kebanggaannya yang selama ini menguasai dirinya mulai runtuh, dan untuk pertama kalinya ia merasa malu atas tindakan yang baru saja ia lakukan. Kiai Abdullah menjawab dengan lembut, mulailah dengan merendahkan hati. Jadilah pelindung bagi orang-orang yang kamu jaga, bukan menjadi penyiksa. Gunakan wewenangmu untuk membantu, bukan untuk menindas. Jangan hanya mencari keuntungan pribadi, tapi carilah kebahagiaan dengan memberi kebahagiaan kepada orang lain. Andi mengangguk, merasa mendapatkan pencerahan yang mendalam. Ia tahu bahwa kata-kata Kiai Abdullah bukan hanya sekadar nasihat, tetapi sebuah petunjuk untuk hidup yang lebih baik. Perlahan-lahan, kekakuan tubuhnya mulai menghilang. Ia merasa lebih ringan dan lebih tenang. Dalam hatinya, ia berjanji untuk menjadi polisi yang lebih baik, yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mengedepankan keadilan dan kasih sayang. Hari-hari berikutnya, Andi mulai mengubah cara kerjanya. Ia berhenti menilang orang yang tidak bersalah dan mulai berinteraksi dengan warga dengan penuh kebaikan. Setiap kali ada orang yang kesulitan menyeberang jalan, Andi dengan senang hati membantu mereka. Ia mulai memperhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan dan berusaha memberikan pertolongan, tanpa memikirkan imbalan. Kehidupan Andi mulai berubah drastis. Ia tidak lagi menjadi sosok yang menakutkan bagi warga, melainkan seorang polisi yang disegani karena kebaikan hatinya. Warga sekitar yang awalnya takut dan terintimidasi oleh Andi kini merasa nyaman dan aman. Mereka melihat perubahan yang nyata dalam diri Andi, dan mulai menghormatinya, bukan karena kekuasaannya, tetapi karena kebaikan yang ia tunjukkan. Andi akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekuasaan atau uang, tetapi pada kedamaian batin yang datang dari memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan keadilan. Sejak itu, ia tidak hanya menjadi polisi yang menjaga lalu lintas, tetapi juga sosok yang membantu, melindungi, dan memberi kebahagiaan bagi sesama.